Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya kabar baik ya, keadaan sehat walafiat ya. Belum melakukan aktivitas hari ini, ketua kelasnya mana? Ya, Gading pimpin doa dulu ya. Dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Ibu absen dulu ya. Bila ibu menyebutkan namanya, kalian angkat tangannya ya dan katakan hadir. Iya, Bu. Akmal Gibran, Debunga, Ega. Alhamdulillah semuanya hadir ya, bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ya, ada sedikit motivasi dari ibu. Kalian pernah mendengar peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Pernah? Pernah mendengar pun? Pernah. Iya. Maksud dari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu bukan kamu harus ke negeri Cina ya. Tapi di usia kalian sekarang itu kalian harus sudah punya cita-cita. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi polisi, ya Azam ya. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu supaya kamu tuh tahu nih cita-cita kamu apa. Kamu rajin dari sekarang supaya cita-cita kamu itu bisa tergapai di kemudian hari. Jadi kamu harus giat belajar, ya, harus rajin belajar supaya cita-citanya itu tercapai. Ya, gunakan kesempatan belajar kalian setiap hari ya. Jadi bukannya kita harus jauh-jauh ke Cina untuk belajar, tapi kaliannya harus belajar supaya cita-citanya tercapai yaitu. Jadi kalau kita sudah semangat belajar, masih ingat tuh semangat gimana? Masih ingat ya, kalau ibu katakan semangat pagi, kalian kepakan tangannya jawab dengan semangat ya. Semangat pagi. Semangat. Luar biasa. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang kita akan bahas hari ini, sebelumnya kan kita sudah membahas materi tentang pelestarian budaya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, iya. Nah, itu kita sudah membahas 3 pelestarian di 3 lingkungan ya. Ya, Ada yang masih ingat apa yang kita bahas? aku Poin-poinnya tahu apa? lingkungan keluarga, belajar bahasa daerah, dan memasak makanan khas daerah. Iya, betul sekali Fitri. Ada lagi yang bisa menjawab? Di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam festival. Iya, Naisha menjawab di lingkungan masyarakat ya, mengikuti festival budaya. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Belum Erwan nih. Erwan di lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Iya, silakan. Ikut serta tampil dalam acara sekolah. Betul. Erwan menjawab di lingkungan sekolah, ikut serta tampil dalam acara sekolah ya. Jadi itu 3 poin yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sekarang, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan peran budaya nasional dalam mempererat persatuan bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan terhadap budaya nasional. Materi yang akan kita bahas adalah tantangan budaya nasional sebagai pemersatu bangsa. Ya. Sebelum kita menonton video, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Menurut kalian nih, apa yang menyebabkan budaya nasional itu semakin memudar dan mulai ditinggalkan? Ada yang bisa menjawab? Oh, Gading mau coba menjawab? Silakan Gading. Pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing, betul. Selain pengaruh budaya asing, Gading tahu apa lagi? Kurangnya budaya di sekolah. Ya, kurangnya budaya di Sekolah. sekolah, betul. Jadi kenapa
budaya ini mulai memudar karena pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Terus kurangnya pendidikan budaya di sekolah, ya itu. Dan yang kedua, apa yang akan terjadi jika generasi muda tidak peduli terhadap budaya nasional? Oh, siapa dulu nih yang tahu? Bude Bunga ya, silakan. Kehilangan jati diri sebagai bangsa dan banyak warisan budaya yang bisa hilang. Iya, betul. Kehilangan jati diri bangsa dan ya banyaknya warisan yang hilang ya. Tahu Azam apa? Silakan Azam. Budaya dari luar negeri bisa masuk dan mempengaruhi kita secara berlebihan. Iya, budaya dari luar negeri masuk mempengaruhi kita ya. Kan soalnya sekarang anak-anak muda sekarang itu demam K-pop, demam drakor. Ya, makanannya itu mungkin kalian lebih suka makanan-makanan junk food ya dibanding masakan-masakan daerah. Iya itu. Sebelum Ibu jelaskan materi kali ini, Ibu sudah menyediakan video ya. Silakan kalian simak isi dari videonya apa. Ditonton baik-baik ya. Pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Konai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Sudah selesai menontonnya nih. Apa isi dari video tersebut? Macam-macam keberagaman budaya dan pakaian adatnya ya. Iya, macam-macam budaya di provinsi Indonesia. Pakaiannya, ada rumah adatnya, ada lagi tariannya, ya itu. Jadi menurut kalian apa itu budaya nasional? Belum tahu apa itu budaya nasional? Ibu jelaskan ya. Namakan budaya nasional. Sekumpulan budaya, tradisi, adat yang ada di Indonesia kan banyak nih. Ya, banyak tradisinya, banyak budayanya, kebiasaan seninya. Nah, menjadi satu dan dinamakan budaya nasional. Itu contohnya seperti tadi di dalam video itu kan. Ada tarian tradisional kan tadi? Ya, ada tarian tradisional, ada lagu-lagu daerahnya. Terus sikap saling membantu, gotong royong ya. Jadi itu pengertian budaya nasional. Nah, nih bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia nih. Keberagaman suku di Indonesia itu ada 1.300 suku bangsa. Banyak sekali kan? Ya, keberagaman agamanya ada 6 agama. Nah, keberagaman budayanya setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda. Ya. Nah, keberagaman bahasanya ada 700 bahasa daerah. Aku mau taunya nih, kenapa budaya nasional bisa menyatukan bangsa? Kalian tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tahu ya? Tahu. Iya, semboyannya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena budaya itu membantu kita saling menghargai dan bangga menjadi orang Indonesia. Apa saja tantangan budaya nasional yang saat ini yang kita hadapi itu kalian rasakan nggak? Jadi tantangan yang kita hadapi di era globalisasi ini, pengaruh budaya luar negeri. Yang kedua, minat anak muda yang menurun. Yang ketiga, budaya hanya dijadikan hiburan. Jadi tantangannya itu yang secara tidak langsung tidak kita rasakan ya mengenai budaya nasional. Iya, sekarang kita mulai masuk ke latihan pemahaman ya. Iya. Nanti itu permainannya seperti soal pilihan ganda ya.
Oke, kita mulai kuisnya. Nih, siapa yang mau menjawab nih pertanyaannya? Salah satu tantangan dalam menjadikan budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa adalah Aku, Bu. Fitri Safit. Bentar, Bu. Yang C, Bu. Yang siapa tuh? Globalisasi yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Kita lihat ya, apakah jawaban Fitria yang dipilih itu benar atau tidak? Ah, benar, Masya Allah. Fitria ngerti ya. Makan dulu. Oke, yang kedua nih. Sikap yang dapat memperkuat budaya nasional sebagai pemersatu bangsa adalah, ada yang tahu? Oh, Nisa tahu apa nih? Oh, Nisa dulu, Gading. Nisa benar nggak ya? Pegang, Nisa, pegang. Abu, Apa itu Nisa? menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. Kita coba. Azam, diperhatikan Azam. Kita lihat Nisa memilih yang A. Benar atau tidak? Nah, benar juga. Kasih tepuk tangan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Nih, ini laki-laki belum ada yang bisa menjawab nih ya, laki-laki. Contoh pengaruh negatif modernisasi terhadap budaya nasional adalah, oh ya udah Putri aja kalau nggak ada yang mau. Udah telat Putri duluan nih. Putri pilih yang mana? Yang C, Yang C apa tuh Put? lunturnya nilai gotong royong dalam masyarakat. Lunturnya nilai gotong royong dalam masyarakat. Jawabannya kita lihat ya. Benar juga Putri. Nih yang keempat Ibu tolong dong. Yang laki-laki, berarti kalau belum paham nanti Ibu jelaskan. Laki-laki ya, tolong ya, kalian paham atau tidak nih yang Ibu jelaskan tadi itu. Kalau perempuan, alhamdulillah, langsung paham. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam menjaga budaya nasional adalah, ada yang tahu nggak? Ega, kamu kalah salib terus nih. Ega, apa gak? Pegang nggak? 4 D, Bu. D. D, apa itu yang D? Mempelajari dan melestarikan budaya daerah. Kita coba lihat. Ega memilih jawaban yang D, mempelajari dan melestarikan budaya daerah ya. Kita lihat apakah jawabannya benar. Ya, luar biasa. Ya tinggal pertanyaan yang terakhir ya, nomor 5. Budaya nasional disebut sebagai alat pemersatu bangsa karena, ada yang bisa menjawab? Oh, Harlan sama Gading nih. Harlan dulu ya Gading ya. Apa Lan? Jawabannya Abu. Harlan pilih yang A ya. Apa tuh? Membatasi keberagaman budaya daerah. Karena ada 2 orang yang menginginkan untuk menjawab, karena ini jawaban terakhir, Ibu kasih kesempatan sama Gading ya. Kita tampung dulu Lan pertanyaan jawaban kamu Lan. Nih. Gading apa Ding? Yang B, Bu. Yang B apa? Mewakili identitas bersama bangsa Indonesia. Mewakili identitas Bersama bangsa Indonesia. Kita lihat, karena ada 2 jawaban yang berbeda, kita lihat mana yang benar. Ya, Ibu pilih yang Gading ya, yang B dulu ya. Kita buka yang Gading, apakah benar jawaban pilihan Gading? Masya Allah. Ternyata Halan jawaban Gading yang benar. Tadi Halan pilih yang A ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Jangan menyerah, jangan takut gagal. Seperti motivasi Ibu kan, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Nah, kalian skornya 5 benar semua. Gitu ya. Di pertemuan sekarang Ibu rasa cukup untuk pembahasan tantangan budaya nasional alat pemersatu bangsa. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nih. Menurut kalian kesimpulannya apa? Silakan Iban, apa kesimpulan di pertemuan sekarang? Budaya nasional adalah kumpulan nilai, kebiasaan, adat, bahasa, dan seni dari seluruh daerah di Indonesia yang menjadi identitas bersama bangsa. Iya betul ya. Budaya nasional adalah kumpulan nilai-nilai ya. Ada yang ingin menambahkan?
Ayo Bu. Rania, silakan Rania. Peran pelajar sangat penting untuk menjaga dan melestarikan budaya nasional agar tetap hidup dan tidak punah. Ya itu ya, jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini, sebelum Ibu menutup pelajaran di hari ini ya, Ibu ingin bertanya nih, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sekarang? Kita sudah membahas tentang tantangan budaya nasional alat pemersatu bangsa ya. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas fungsi budaya nasional alat pemersatu bangsa nih. Kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Sudah paham ya. Alhamdulillah kalian kalau sudah paham semua. Perasaannya gimana nih? Di pembelajaran sekarang perasaannya gimana? Seru, senang. Alhamdulillah kalau kalian bisa menerimanya dengan baik ya. Sebelum menutup pelajaran, Ibu ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, sampai jumpa di lain hari. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum pulang alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Al-asrin naling sana lapiu. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ya, amin. Ibu doakan kalian sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.